Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Nah, ini di materi ke-13, hampir selesai materi untuk akuntansi biaya. Nah, di sini untuk pertemuan ke-13 kali ini kita akan membahas tentang sistem harga pokok proses lanjutan. Nah, ini maksudnya apa? Yang akan dibahas di sini adalah, kemarin kan ada yang pas posisi offline, diskusi offline kan ada yang tanya. Yang kemarin di kelas itu yang kita bahas adalah sistem harga pokok proses yang untuk FIFO metode untuk FIFO atau MPKP, masuk pertama keluar pertama. Nah, di pertemuan ke-13 kali ini kita akan membahas tentang yang metode kan ada dua, metode FIFO dan metode average. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang metode memakai metode average. Nah, seperti itu. Nah, dalam perhitungan pokok proses itu pasti ada persediaan produk dalam proses awal. Maksudnya apa itu toh, Pak? Nah, dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita memproduksi yang seperti yang saya jelaskan di pertemuan offline itu, ketika kita memproduksi 1000 misalkan, 10.000 misalkan, kita proses kan tidak akan selesai di bulan itu. Kita akan sisanya, misalkan kita produksi 10.000, pada akhir bulan kita hanya mentransfer 7.000 yang sudah kita selesaikan. 3.000-nya belum. Itu yang dimaksud dengan persediaan produk dalam proses awal yang akan dikerjakan di bulan berikutnya atau periode selanjutnya. Seperti itu. PDP atau singkat persediaan produk dalam proses ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya. Jadi membawa harga. Jadi tidak semata-mata kita menghitungnya di bulan ini, di bulan selanjutnya tidak ada. Maksudnya tidak ada itu nominal tersebut tidak tersaji secara kumulatif di periode atau di departemen atau periode selanjutnya, seperti itu. Yang kemungkinan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan dalam periode sekarang. Jadi ada perbedaan harga pokok produksi persatuan di tiap bulannya. Karena apa? Karena pasti ada pertambahan apa? Nominal yang ketika kita memproduksi di departemen 1 pasti berbeda dengan departemen 2, karena ya mungkin perbedaan itu disebabkan karena misalkan bahan baku yang digunakan, mungkin yang di departemen 1 menggunakan bahan baku, yang departemen 2 hanya melanjutkan. Jadi kan itu akan mempengaruhi besaran dari atau nominal dari harga pokok per unitnya. Yang kedua adalah BTKL-nya. Di setiap departemen pasti memiliki kebijakan dari akuntansi yang berbeda. Mungkin nanti untuk alokasi untuk BTKL-nya pasti berbeda. Yang ketiga adalah BOP. Jelas kalau BOP itu berhubungan dengan departemen, departemen produksi, misalkan untuk departemen pergudangan pasti kan memiliki BOP yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai ditransfer ke gudang, berarti yang telah diselesaikan di departemen akhir akan dimasukkan, barang tersebut akan ditransfer ke gudang kan, yang nantinya akan dijual atau ke departemen berikutnya. Harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal ini akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Jadi perlu teliti untuk menghitung harga pokok per departemen, karena misalkan departemen 1 misalkan saja nanti masuk dalam soal saja. Ini konsep awalnya. Ini implikasinya kayak gini. Biar kita lebih dapat memahami, ini konsepnya. Jadi PDP awal berarti kan
produk dalam proses di bulan lalu. Misalkan saya pengen produksi di bulan Januari, Februari, Maret, berarti kita akan memproduksi di bulan Februari. Nah, PDP awal itu berarti produk akhir yang belum selesai di bulan Januari, yang akan ditambahkan dimasukkan sekarang, ditambah dengan dimasukkan sekarang, berarti produk yang akan diolah di bulan Februari. Jadi di produk PDP awal itu produk akhir di bulan Januari yang ditambah dengan dimasukkan bulan sekarang, berarti bulan Februari, yang kemudian akan diproses. Nah, ini akan mencabang menjadi dua. Nah, tadi yang telah jelaskan akan 10.000 itu akan menjadi berapa dari berapa jumlah yang sudah jadi menjadi produk jadi, diakui sebagai produk jadi, dan menjadi PDP akhir, berarti belum selesai dibuat seperti itu, diproduksi. Nah, harga pokok persatuan unitnya dari mana? Dari PDP awal saja ataukah ditambah dengan produk yang dimasukkan sekarang? Nah, kita menghitungnya. Nah, di sini untuk menghitung harga pokok tersebut kita menggunakan ada dua metode. Yang pertama FIFO, yang kedua adalah rata-rata tertimbang atau average. Yang kemarin kita pelajari adalah tentang FIFO ya, yang di kelas offline itu. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau misalkan rata-rata tertimbang? Nah, di sini kita akan membahasnya. Nanti kita akan membedakan perbedaan yang menjadi perbedaan spesifik antara metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Oke, kita masuk ke soal saja. Nah, apa itu metode rata-rata tertimbang? Kemarin kan sudah dibahas tentang FIFO, sekarang rata-rata tertimbang. Nah, dalam metode ini harga pokok persediaan produk dalam proses awal ini ditambah kepada biaya produksi sekarang. Jadi ada tambahan dari proses awal PDP awal ditambah dengan biaya produksi di bulan ini, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalen atau unit setara produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang, atau dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Di sini ada rumusnya. Jadi di sini konsepnya mencari apa yang harus dicari pertama kali adalah unit setaranya atau unit ekuivalen. Ketika ini akan berhubungan dengan tingkat penyelesaian, pasti berhubungan dengan persentase tingkat penyelesaian. Jadi rumusnya adalah produk selesai ditambah dengan PDP akhir. PDP akhir berarti yang belum selesai di bulan ini, misalkan bulan Februari berapa, dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya itu berapa. Nah, yang kedua adalah biaya produksi persatuan. Nah, di sini rumusnya adalah biaya yang melekat di PDP awal ditambah dengan biaya pada periode sekarang, berarti ada penambahan. Nah, ini rata-rata tertimbang, jadi ada penambahan di bulan lalu ditambah dengan biaya yang di bulan sekarang dibagi dengan unit setara atau unit ekuivalen. Nah, ini contohnya langsung. Kita lihat bahwa di sini ada data produksi dan biaya produksi PT Baju Indah Indonesia pada bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut. Ibaratkan di sini kan seharusnya pakaian nih, tapi saya ibaratkan kilogram saja. Intinya kita mengetahui konsepnya dulu ya di sini. Nah, ini ada data dari dua departemen, ada departemen 1 dan departemen 2. Nah, data produksinya berupa produk dalam proses awal. Nah, di sini ada tingkat BBPL-nya 100%. BK itu apa, Pak? Biaya konversi seperti yang telah jelaskan sebelumnya. Biaya konversi adalah biaya di luar bahan baku langsung dan biaya bahan baku penolong. Berarti apa yang termasuk biaya konversi? Berarti biaya BTKL dan biaya overhead pabrik. Nah, seperti itu. Jadi ada BBL-nya 1%, BK-nya biaya konversinya 40%. Dengan departemen satunya ini ada ternyata di bulan lalu, misalkan di bulan Januari itu masih 4.000 kg, 40 kg yang belum selesai di departemen 1, misalnya di bulan Januari 4.000 kg. Nah, ternyata juga sama di departemen 2 juga sama, belum terselesaikan 6.000 kilo. Makanya di sini ada tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya apa saja? Jadi ada BTKL 20% dan BOP 60%. Loh, kenapa tidak ada, Pak, bahan bakunya ya? Karena telah 100% telah diselesaikan di departemen 1. Jadi departemen 2 hanya melanjutkan atau menyelesaikan dari transferan produk
dari departemen 1 ke departemen 2 seperti itu. Nah, terus dimasukkan dalam proses bulan ini, berarti bulan Februari ibaratkan kita masukkan produk sejumlah 40.000 kilogram. Terus unit yang ditransfer ke departemen 2 berarti ada 35 kg yang telah selesai. Berarti berapa? Yang berarti kan ada penambahan nih karena rata-rata tertimbang, otomatis ditambahkan dari PDP awal 4.000 kg ditambah dengan 40 kg, berarti 44 kg kan di departemen 1. Jadi yang telah selesai 35 kg, berarti yang sisanya berapa? 44 kg dikurangi dengan 35 kg menghasilkan produk dalam akhir proses. Nah, ini proses akhir 9.000 kg yang akan diselesaikan di bulan Maret misalkan. Itu. Nah, di sini ternyata di sini juga ada produk selesai yang ditransfer ke gudang. Berarti departemen 2 telah menyelesaikan 38 kg. Nah, padahal di sini ada berapa? Ada tambahannya. Ada 6.000. Berarti 6.000 berapa? Ada misalkan di sini 35 ditambah, karena ini sudah menjadi bahan baku departemen 2, otomatis berarti penambahan yang diproses di departemen 2 berapa? Berarti kan 6.000 kg ditambah dengan 35.000 kg menghasilkan berapa? 41 kg. Nah, ternyata yang telah selesai di departemen 2 38. Berarti sisanya berapa yang belum selesai? Di 41 dikurangi 38 kg sama dengan 3.000 kg yang menjadi produk akhir proses. Berarti belum selesai di departemen 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada informasi harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, di sini ada harga pokok dari departemen 1, jadi ada membawa. Jadi departemen 1 itu membawa harga pokok yang nantinya akan dikumulatifkan, diingat ya. Terus yang kedua ada beberapa elemen, ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead dengan besaran yang berbeda. Nah, di sini karena di sini 100% BBL-nya, otomatis di departemen 2 untuk biaya bahan baku tidak ada biayanya yang dikeluarkan. Terus ada biaya produksi, untuk memproduksi ada. Ternyata untuk biaya produksinya dengan nominalnya berbeda-beda ini. Ya. Terus karena di sini 0, karena di atasnya juga 0, harga pokok produknya juga 0, tidak ada biaya bahan bakunya di departemen 2. Nah, seperti itu. Nah, lanjutnya ini untuk data produksinya saja dan biaya produksi. Yang selanjutnya kita proses. Nah, metode rata-rata tertimbang departemen 1, perhitungan unit setara atau unit ekuivalen. Nah, sesuai dengan rumus 35.000 kg adalah produk yang ditransfer ke departemen 2. Perhatikan. Ini unit yang ditransfer ke departemen 2 35.000, berarti produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 ditambah dengan tingkat penyelesaian 100%, berarti yang produk dalam proses awal ini ada BBBL dan BK ini yang kita gunakan. Oke, lanjutnya di sini kita mengkalikan 9.000 kg, 100% dikalikan dengan 9.000 kg. Oke. Terus yang sini 70% dikalikan dengan 9.000 ya. Oke. Nah, ini mohon maaf saya ralat. Oke, mohon maaf. Saya ralat. Di sini kan 40. Oke, di sini sama dengan ini berarti 60. Mohon maaf saya salah ketik. Jadi oke. Di sini ya, kita lanjutkan. Karena di sini adalah 60. Tadi di sini di soal adalah 40% biaya konversinya, maka sisanya berapa yang kita selesaikan? Berarti tinggal 60 dong. Berarti 60 dikalikan dengan 9.000, yang berarti 9.000-nya dari produk akhir yang belum selesai. 9.000 sama dengan nominalnya berbeda-beda ya. BK 40% ini akan berhubungan dengan BTK, L dan BOP, karena di sini sudah terselesaikan 40%, maka sisanya adalah 60%. Oke. Sehingga perhitungan biaya produksi per unitnya, nah di sini yang membedakan antara FIFO sama rata-rata tertimbang adalah ini. Jadi kita tambahkan yang melekat pada PDP dari bulan lalu, kita membawa
biaya bahan baku di sini 1.800.000 untuk BBPL, 1.200.000 untuk PTKL, dan BOP-nya 1.920.000. Jadi ini membawa di bulan lalu yang akan diselesaikan di bulan ini. Nah, terus dikeluarkan periode sekarang. Jadi ada penambahan biaya produksi. Nah, ini ada harga pokoknya 91 juta. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Nah, tinggal dipindahkan dikeluarkan periode sekarang, berarti untuk biaya produksi di bulan ini. Enggak, total untuk biaya produksi di bulan ini adalah 22 juta untuk BBPL, untuk BTKL 30 juta ini, untuk yang BOP 39 juta. Nah, kita bagi dengan unit setara, total biaya dengan dibagi dengan unit setara akan menghasilkan biaya produksi per unit hingga 500, 750, 950, sehingga untuk departemen 1 produk ini harga pokok per unitnya adalah 2.200 rupiah. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk laporannya seperti ini. Jadi ada kita angkat ada 3 informasi. Pertama adalah data produksi, yang kedua adalah biaya yang dibebankan, yang tiga perhitungan biaya. Nah, di data produksi ada PDP awal. Jadi ada tambahan PDP awal yang bulan lalu di departemen 1, berarti tadi 4.000 informasinya. Dimasukkan dalam proses adalah 40 sehingga diperoleh 44.000. Produk selesai tadi ditransfer 35.000. Oke, PDP akhir sisanya yang belum selesai 9.000, sehingga untuk produk yang masuk bulan ini dengan produk yang akan dihasilkan hasilnya harus sama 44 kg. Oke. Terus yang kedua adalah biaya yang dibebankan dalam departemen 1. Nah, ini ada. Nah, itu 22 juta ini diperoleh dari perhitungan ini. Total biaya yang kita keluarkan jadi ada tambahan PDP melekat dan dikeluarkan di periode sekarang. Jadi 22 juta 30.975 ini diperoleh dari data total biaya di sini. Biaya per unitnya berarti tinggal masukkan dari sini 500, 750 dan 950. Oke. Tinggal masukkan saja ya. Ini informasinya. Terus yang ketiga adalah perhitungan biaya. Nah, harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen 2. Karena tadi produk yang ditransfer adalah 35 juta, berarti yang akan dikalikan dengan 2.200, karena yang telah dihitung untuk biaya produksinya per unit di departemen 1 2.200, sehingga total harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 totalnya adalah 77 juta. Hingga harga pokok produk dalam proses, jadi awal kita proses ditransfer ke departemen 2 berarti kan masih ada produk dalam proses. Berapa? Totalnya 9.000. Nah, kan. Nah, di sini 9.000 kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaiannya di sini ini kan kita 100% dan biaya konversinya adalah 70%, berarti masuk ke B, akan menjadi pengkali biaya tenaga kerja 70% dan biaya overhead publik dikalikan dengan produk yang belum selesai di bulan departemen 1, maksudnya. Mohon maaf, yang belum selesai di departemen 1 9.000, sehingga terus dikalikan dengan biaya per unit setiap komponen. Biaya bahan baku ini kan berbeda-beda kan. Ya, produksinya per unit BBPL kan berbeda-beda dengan BTKL dan BOP. Enggak, dihasilkan total, ini ditotal semua 15.210. Selanjutnya akan ditotal. Nah, di sini perhitungan 77 juta ini ditambah dengan 15.210 ini akan menghasilkan 92.210.000. Ini harus sama, biaya yang dibebankan harus sama dengan biaya yang diperhitungkan. Oke, kita lihat biaya dibebankan 92.210, ini juga 92.210. Oke. Lanjut ke departemen 2. Nah, departemen 2 perhitungan unit setaranya atau unit ekuivalennya ini kan karena tadi setelah kita selesai 38 juta berarti kan yang dari departemen 2 akan dikirimkan ke gudang nih. Produksi selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 38 kg. Oke, berarti ini kan produk yang akan di 38 ini produk yang akan ditransfer ke gudang ditambah dengan tingkat penyelesaiannya, terus dikalikan dengan produk dalam proses akhir yang belum selesai di departemen 2. Tadi kan 3.000 berarti dikalikan 3.000. 40 berarti diperoleh dari soalnya 40% untuk BTKL dan BOP-nya 80. Oke, untuk menjadi pengkali di rata-rata terbang, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, terus perhitungan biaya produksinya. Nah, ini ada biaya yang melekat, berarti ada HP dari departemen 1
Oke, ditambah dengan biaya yang dikeluarkan jadi membawa tadi kan sesuai yang tadi yang telah dijelaskan. Jadi membawa untuk rata-rata tutup imbang membawa yang berarti membawa melekat PDP ini bulan lalu akan ditambahkan dengan periode sekarang. Berarti total biaya untuk departemen 1 88.150.000 dengan unit setaranya 41.000 dengan biaya produksi yang kita keluarkan 2.150. Untuk biaya yang ditambahkan dalam departemen 2. Nah, di sini ada biaya tambahan, informasi yang ada di soal 1.150.000, terus 4.142. Terus biaya yang dikeluarkan, nah berarti kan informasi dari sini. Dari sini ini. Untuk yang departemen 2 ditambahkan sehingga total biayanya adalah 38 sama 48 juta nih. Terus dibagi dengan unit setara. Nah, unit setaranya 39.200 dan 40.400. Sehingga di total untuk departemen 2 biaya produksinya adalah 4.325. Jadi ada peningkatan ya. Oke. Nah, data produksinya seperti ini. Jadi sama seperti yang departemen 1. Yang membedakan adalah di biaya yang dibebankan karena ada biaya yang berasal dari departemen 1. Oke, nah di sini yang membedakan adalah ini. Dan ini juga sama. Jadi informasi yang ada di soal dimasukkan di sini. Kan informasi data produksi di departemen 1 dan 2 kan beda dan angkanya berbeda. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di departemen 1 perhitungannya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada perhitungan biayanya juga berbeda, oke ya. Ini ada yang membedakan adalah biaya yang berasal dari departemen 1, berarti membawa dari departemen 1 dibawa ke departemen 2 untuk dikumulatifkan, ditambahkan. Nah, ini yang menjadi pembeda dari metode MPKP dan metode FIFO. Jadi untuk metode average malahan atau rata-rata timbang itu malahan lebih ringkas atau lebih cepat dalam perhitungan. Nah, tentunya untuk setiap kebijakan untuk setiap perusahaan pasti berbeda-beda, entah itu nanti menggunakan FIFO atau MPKP, tergantung dengan strategi yang digunakan untuk perusahaan untuk dalam menentukan harga jual produk atau seperti itu. Oke. Nah, untuk materi di perkuliahan untuk diskusi atau podcast di materi pertemuan 13 ini membahas tentang rata-rata tertimbang. Apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan materi hal tersebut ini bisa ditanyakan di via online bisa, di via offline bisa, atau via WA bisa. Oke. Untuk ada tambahan itu untuk yang produk yang pertemuan 12 adalah kan membahas tentang produk cacat dan produk rusak. Nah, itu akan contoh soalnya nanti akan saya share di Google Classroom. Kalian bisa baca sendiri. Nanti kalau misalkan ada yang bisa nanti yang ditanyakan tentang produk cacat atau rusak bisa ditanyakan juga gitu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ini dan bisa dipahami kalian semua mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.